Iya, sabar dulu Mikana. Kamu lihat Sabar dulu ke dulu. kamera. Kenapa kamu tergoncang? Bentar, bukan gini. Dengar dulu. Hadap ke kamera, hadap ke depan, Dia takut ketahuan terbongkar kebohongannya, teman-teman ya. Bukan. Gimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabarmu, saudaraku? Remblong ya tadi. Oh, jangan gitu dong. Oh iya. Kan kamu udah remblong, nggak pakai data, nggak pakai dalil, aduh, sungguh terlalu. Tapi bagus tadi saya sempat nyimak lama sekali di bawah tadi, luar biasa Mikana tadi, luar biasa itu. Tapi lebih bagus coba Mikana cross check dulu di Yeremia 8 nomor 8, boleh? Biar netizen pada dengar. Kenapa kamu nih? Yeremia 8 nomor 8. Oke. Mute dulu. Jaringannya suaranya doubling. Yeremia 8 ayat 8. Bagaimana kamu dapat mengatakan kami bijaksana dan Torah Yahweh ada pada kami? Lihatlah, sesungguhnya pendusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Apa yang mau ditanya, saudaraku? Berarti dikatakan apa itu? Oke. Baik, saya akan jelaskan ayat ini. Oh, mute. Iya, itu apa artinya? Maksudnya kan ada di situ. Nah, Yeremia 8 ayat 8, di situ firman Tuhan menegur umat Israel yang merasa bijaksana dan aman karena memiliki Taurat. Namun hidup dalam kepalsuan karena mengabaikan atau menyalah-tafsirkan hukum-hukum tersebut. Nah, itu artinya bukan berarti kitab Torah itu firman-firman Bapa mereka ubah, enggak. Jadi mereka membuat firman itu seakan-akan berbuat bohong gitu, seakan-akan. Jadi mereka itu menyalah tafsirkan firman Yahweh sehingga mereka salah gunakan dan mereka tidak taat dan setia. Jadi di situ maksudnya bukan mereka mengubah-ubah, karena apa? Tuhan Yahweh berfirman, Matius 24 ayat 35, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan pernah berlalu atau lenyap. Sehingga dari Kejadian sampai Wahyu, kitab Tanak dan kitab Brit Kadasa itu tidak akan pernah lenyap, tidak ada yang ngubah-ubah, ya. Tetapi di sini Yeremia 8 ayat 8 bahwa Tuhan menegur cara hidup orang Farisi yang merasa mereka itu bijaksana, tetapi mereka menyalah tafsirkan hukum Tuhan sehingga mereka hidup dalam kepalsuan. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti itu menceritakan tentang orang-orang yang apa? Orang Farisi. Orang-orang Farisi yang menyalahgunakan firman Tuhan. Oke, baik. Sehingga mereka hidup dalam luar kepalsuan. Biasa. Tadi saya terima karena itu kita mereka imani. Cuma begini, Mikana ya. Di dalam Bible itu, di dalam Alkitab itu, ya, Bible yang kalian pegang itu kan ada nubuatan, ada penggenapan. Benar tidak? Iya, betul. Oke. Coba kamu jelaskan sama saya dulu. Ulangan 18:18 itu nubuatan untuk siapa itu? Saya bertanya. Iya. Tapi lalat itu sudah pertanyaannya nggak berkembang. Iya, tapi nggak apa-apa, kita jawab ya. Iya, ulangan 18:18 nubuatan untuk siapa itu? Silakan. Makasih. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Nah, itu kan? Yang berkata itu siapa? Aku itu Yahweh. Yahweh.
Itu nubuatan untuk siapa? Nubuatannya kita cari dalilnya dalam kitab suci ini. Karena apa yang dinubuatkan Yahweh akan genapi. Kenapa ketawa nih? Sabar, pelan-pelan. Ini saya lihat macam rem sudah mulai blong. Kita tahan, ganjal. Loh, remmu yang suka blong sabar, karena ganjal tanpa dulu. data dan dalil. Iya, sabar, Kalau saya ganjal tuh dulu. pakai data dan dalil. Gini. Oke. Iya. Ya udah ngomong. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Sama seperti kamu. Sama seperti kamu itu sama seperti siapa? Seperti Nabi Musa lah. Nabi Musa. Berarti yang berbicara itu siapa? Elohim. Ya. Ya terus? Yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu siapa? Maksudnya membangkitkan, Iya, mengutus. Iya, siapa itu? Mengutus Iya, Nabi. Siapa itu? Baik, makanya dengar. Saya akan tunjukkan dalilnya karena ayat akan menjawab ayat. Oke? Kan di sini Yahweh berfirman bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Habis dari saudara-saudara mereka itu artinya dari ke-12 suku Israel. Iya, kamu punya hak itu. Jadi begini, kamu punya hak menjawab. Oh, ya udah. Selesai. Tadi kan saya tanya, nubuatan itu kan nubuatan. Nubuatan atau bukan itu? Iya. Nubuatan. Oke. Di zaman Musa berarti nubuatan. Kalau kamu mau jawab, berarti kita lari ke penggenapan, betul? Iya, betul. Oke, lari ke penggenapan. Nah, iya. Pertanyaan saya begini. Yang berkata itu siapa? Dan yang dia mengatakan bahwa akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, wahai Musa. Itu siapa oknumnya itu? Yang berkata itu kan Yahweh. Makanya saya kan, iya. Nah, yang dibangkitkan itu siapa? Silakan. Iya, kan Yahweh di situ akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka, yaitu dari ke-12 suku Israel, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ingat ya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya Yahweh akan menaruh firmannya dalam mulut nabi itu. Nah, maka kita akan cari ayatnya di mana itu terdapat, saudara. Iya, Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Dia punya penggenapannya. Ya, penggenapannya di sini. Yeremia 1. Loh, kenapa kamu ketawa? Entar. Saya jangan ketawa dulu. Kan Yahweh sabar. Kamu kenapa panik? Kan panik dia, kejang-kejang dia, ya Tuhan. Belum apa-apa sudah panik. Tuhan tolong ampunilah dia. Ingat ya, Yahweh akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya. Mulut nabi itu. Oke, kita baca ya. Di sini. Yeremia itu dari suku Benyamin. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Sungguh dahsyat ya firman Elohim. Apa yang dinubuatkan pasti digenapi. Boleh Mikana tolong memang itu yang di Ulangan 18:18 itu penggenapannya di Yeremia itu, bukan di Perjanjian Baru. Yahweh kan berfirman bahwa dia akan menaruh firman-Nya di dalam mulut nabi itu. Nah, di mana ada relasinya seperti itu penggenapannya? Bahwa dia menaruh firman-Nya di mulut nabi itu. Itu tadi yang saya baca. Nanti saya tunjukkan datanya. Haleluya. Ya, sabar. Nanti saya tunjukkan datanya. Kutanya sama kamu dulu. Sabar. Ya udah gini aja. Apakah Ulangan 18:18 itu penggenapannya di Yeremia itu atau penggenapannya di Perjanjian Baru? Tadi apa kata Yahweh? Dia akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi itu, betul nggak? Tidak, saya tanya, penggenapannya itu di mana? Kan harus sama
sama redaksinya. Cemananya kamu ini. Oh, harus Emang sama. boleh bertentangan? Oke, baik. Iya dong. Tolong Kan kamu baca. dinubuatkan. Oke, tolong kamu baca ulang tadi. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Itu siapa itu? Yahweh menaruh firman ke siapa? Berarti nubuatan itu Ke untuk mulut siapa? Nabi Yeremia. Oh, berarti itu nubuatan untuk Yeremia. Kan redaksinya sama toh? Ya, Oh. terus kemana lagi? Oh. Atau tunjukkan, ada nggak? Siapa tahu saya terlewat nih. Sabar, Ada sabar, nggak? sabar, sabar tuh. Jangan dulu. Enggak, jangan gini, dulu. bentar, bentar. Sabar. Kayak gini. Contoh Apakah gini. Diam dulu. Contoh gini kan. Sabar dulu. Tidak Kau ini satu sudah pun. saya mau tunjukkan data loh. Contoh seperti ini. Iya, sabar. Iya, saya mau tunjukkan data ini loh. Sabar dulu. Saya mau tunjukkan data. Kamu jawab, habis itu kamu remnya belum. Masa kita nggak bisa ngomong? Oh, iya, sabar. Pasti mau lari di Al-Quran, mau kabur dari ini nih. Saya sudah tahu. Bukan. Oh iya. Sabar ya. Ya udah, silakan lanjut. Oke, coba kamu buka di, sabar ya. Sabar. Ini saya buka datanya. Coba kamu buka di Kisah Para Rasul 13:23. Sama atau tidak? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13:23. Kisah Para Rasul 13:23. Iya. Baca. Sabar, jangan dulu ketawa, baca. Redaksinya udah lain. Iya, silakan baca. Oke, nggak apa-apa, saya baca ya. Cumananya si loading ini. Dari benih orang inilah sesuai janji Elohim telah membangkitkan bagi Israel seorang juru selamat, yaitu Yeshua. Elohim membangkitkan siapa? Yeshua. Elohim membangkitkan Yeshua atau Elohim membangkitkan dirinya sendiri? Nah, kita cari lagi dalil Elohim itu siapa? Elohim itu siapa? Harus pakai ayat, nggak boleh melenceng, nggak boleh menyimpang. Oke, sabar. Ya sabar. Bentar. Ganjal. Oh, sabar dulu kan. Elohim itu siapa? Sabar loh, kenapa kamu ngapain? Saya mau tunjukkan dalil siapa Elohim. Siapa Elohim? Saya akan tunjukkan. Sabar dulu. Iya, sabar. Loh, bukan kamu yang kejang-kejang. Saya akan Elohim itu siapa? Saya kasih selesai dulu. Oh alah, ya udahlah. Iya, saya kasih selesai dulu. Jangan kamu pompong. Saya sudah tahu trik kamu nih, makanya saya main halus. Sabar. Saya itu nggak ada keluar dari konteks, nggak keluar dari ayat. Saya tidak melenceng, nggak menyimpang. Apa yang tertulis itu yang saya baca. Iya, sabar. Dan saya akan tunjukkan siapa itu Elohim. Iya, sabar. Nah, dalilnya ada juga gitu loh. Sabar. Di sini coba simak baik-baik. Dari benih orang inilah Elohim telah membangkitkan bagi Israel seorang. Udah, terus saja kamu jangan kayak mengajar anak SD aja kamu ini. Seorang juru selamat. Jadi seorang juru selamat yaitu Yeshua. Oke. Apakah Yeshua ini Elohim? Oke, kita cari dalilnya. Oh iya. Iya, betul. Yudas 1 ayat 4. Elohim itu sendiri adalah Yeshua HaMashiach. Ini kan bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Siapa di sini Elohim? Elohim itu sendiri? Astagfirullahaladzim. Yeshua HaMashiach. Ini satu dulu ya. Terus yang kedua. Yohanes 20 ayat 28. Ya. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Yesus berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya Yesus masih adalah Yahweh Elohim. Coba kalau begitu, coba kamu buka. Sabar.
Kalau begitu coba Aku kamu pakai buka. data loh. Sabar. Oke, baik. Nggak ada aku melenceng, nggak ada Iya. menyimpang aku dari dalil. Iya, Berdasarkan sabar. dalil semua. Sabar. Coba kamu buka Yohanes 5:36. Coba buka Yohanes 5:36. Coba buka. Coba buka Oke. Yohanes 5:36, baca Iya, yang keras. Baca yang keras. Iya dong, saya harus bangga membaca isi kitab suci saya. Kalau kalian kan ada yang tidak mau membaca kitabnya, bahkan ada yang tidak mau lagi mengakui Tuhannya, si Rasid. Sudah baca, sudah. Baca dulu. Silakan. Coba Kemarin dibaca. kamu tahu nggak? Bentar sabar dulu, saya akan baca. Si Rasid aja sampai malu dia menyebut nama Tuhannya karena sudah tidak mampu lagi menjawab pakai data. Karena pertanyaannya kepadaku menampar dirinya sendiri. Emang oke, coba dibaca. Iya. Coba dibaca dulu. Baca yang keras. Satu lagi, kayak si Nora kemarin, saya suruh baca An-Nahl berapa itu, nggak mau dia baca. Yohanes 5:36. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanan, sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Baca. Setelah kamu baca, apa yang kamu simpulkan? Coba, apa yang kamu, kalau pakai akal sehat, coba kamu simpulkan. Apa itu? Loh, terangkan coba. Nggak boleh saya yang menyimpulkan kitab suci. Iya, terangkan. Cuman ya kamu ini. Terus bagaimana? Penjelasanmu bagaimana? Kamu aja Iya, saya penjelasanmu tersesat. bagaimana? Coba baca. Aku sendiri yang menyimpulkan kitab suci. Iya, Ya, coba nggak baca. boleh lah kayak gitu. Coba baca apa Nah. itu? Coba baca. Coba pakai akal sehat, coba baca. Coba baca. Loh, saya selalu memakai akal sehat, makanya baik. saya tidak berani menafsir atau menyimpulkan. Iya, coba baca, Saya berdasarkan apa yang tertulis. Iya, coba baca. Oh, disuruh lagi nih aku membaca. Iya, baca coba. berulang-ulang. Baca pelan-pelan. Kamu kan pakai ILT3 kan? Iya. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanan, sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Berarti, Terus? oke, baik. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes kan? Sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Berarti pekerjaan yang diterima oleh Yesua diberikan oleh siapa? Bapa. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Iya, terus apa yang mau ditanya? Iya, sabar. Berarti ada yang memberi. Nggak bisa sesimpel itu. Sabar. Pertanyaanmu apa? Sabar. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Terus? Ada berapa keberadaan di situ? Oke, saya jawab pakai data aja ya. Data lari perjanjian lama. Loh, mau di perjanjian lama, perjanjian baru semua ada. Efesus 1:17. Sabar, saya tanya. Sabar. Satu Tuhan. Ya, itu jawabannya. Gimana kamu ini? Sekarang kalau kamu mengatakan sebab pekerjaan, sabar Mikana sabar. Ketika orang bertanya makanya kamu gak akan bisa membaca firman Tuhan karena saya itu lagi nih. menjawab berdasarkan apa yang lagi tertulis. Remblong lagi. Tapi coba kalau nanti saya tanya sama dia nih. Sabar. Nah, kamu mengatakan tadi sebab pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Bapa sama aku itu kamu bilang satu oknum. Loh, bukan aku yang bilang. Memang kamu kok bagaimana? Sementara cuma kamu baca di bawah. Pekerjaan, sabar. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang, pekerjaan itu bersaksi tentang apa? Bapa yang mengutus aku. Berarti Elohim mengutus dirinya sendiri. Jangan berarti. Kita harus berdasarkan apa yang tertulis. Jangan Mikana, maksudnya begini, kamu ayat 1 ini saja kamu menjelaskan saja, kamu menipu loh. Nggak boleh dijelaskan. Di sini ada 2 oknum loh. Kamu menipu ini. Coba, kamu menipu atau tidak? Loading. Sabar.
Iya, saya selalu sabar kok. Gini loh, gini. Dengar dulu, Iya, dengar sabar ya. dulu. Jangan kau Bentar menipu dulu, karena bentar, ini bentar. bukan firman. Iya, Katanya iya. ini, sabar, Gini, sabar. gini, dengar dulu. Sabar. Ke sini dulu, loading. Sabar dulu. Enggak, Namun kamu aku kesini dulu. sabar. Loading. Aku Itu sudah dibaca berulang-ulang. Iya, Kamu sabar jangan di situ dulu. dulu. Bentar. Kamu hadap ke kamera dulu. sabar dulu. Iya, sabar dulu. Hadap ke kamera dulu. Karena sudah dibaca tadi berulang-ulang. Kamu jangan kayak gitu. Jangan kayak anak SD. Malah Iya, sabar dulu Mikana. Kamu lihat Sabar dulu ke dulu. kamera. Kenapa kamu tergoncang? Loading, bentar. Bukan gini. Dengar dulu. Hadap ke kamera. Hadap ke depan. Dia takut ketahuan terbongkar kebohongannya, teman-temannya. Bukan. Ketahuan. Dengar dulu gini. Perhatikan baik-baik. Kamu jangan dengan satu ayat lalu menyimpulkan siapa itu Tuhan Yesus Mesias. Karena kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu siapa itu Tuhan Yesus Mesias. Kamu mau baca hanya berdasarkan satu ayat. Kesurupan tetap sama Mikana. Di sini dikatakan ini. Nih, pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau pakai logika berarti ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Bapa Tuhan, dan entitas yang terlihat yaitu Yesus utusan Tuhan. Itu pakai logika. Kalau kamu pakai logila, ya kamu mengatakan mereka satu. Kalau pakai logila, kenapa saya mengatakan kalau pakai logila? Karena Bapa memberikan pekerjaan kepada dirinya sendiri, itu logila. Sementara di bawah, nih, pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikan itu, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, hal itu bersaksi ini. Ingat ya, perhatikan baik-baik. Hal itu bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Jangan kamu menipu. Udah belum? Di sini ada dua oknum loh. Udah belum? Ada dua entitas. Ya ampun, jangan ke ibu-ibu. Jangan ibu-ibu yang lagi coba kamu jelaskan suaminya. ayat ini. Ya, coba jelaskan ayat ini. Lodi, jangan kamu ke ibu-ibu yang lagi ditinggal suaminya pergi ke Selengki. Kamu jelaskan ayat itu. Kamu jelaskan. Pakai dalil loh. Nggak boleh saya menjelaskan. Oke. Terus siapa yang menjelaskan? Sekarang saya mau tanya nih, Al-Ma'aris 40 ya. Di situ bukan dijelaskan lari ya. Dia lari ke Al-Quran kan. Iya. Nah, di sini ada berapa oknum? Hah? Maka Lari aku di sini siapa? Lari dia kan? Aku di sini siapa? Lari. Jawab dulu. Mikana itu lari, itu kan lari dia. Kalau sama saya kamu dia lari. Kan? Coba. Maka aku bersumpah. Dengar. Oke, siapa? Baik, diam. Jawab. Di sini ada berapa oknum? Oke, diam. Baik, saya jawab. Diam ya. Boleh diam ya. Yang pertama, Mikana kita sudah tahu kalau dia lari. Ya berarti dia tidak bisa. Aku di sini siapa? Sabar. Aku di sini siapa? Huruf besar ini ada huruf kapital. Jawab. Aku di sini siapa? Iya, sabar. Sabar. Oke. Udah mulai hang handphoneku ini. Alasan HP hang lagi kan? Dari tadi HP tidak hang. Ya udah, aku di sini siapa? Iya, sabar dulu. Jawab, aku di sini siapa? Kasih tenang. Masa kamu kejang-kejang sama komalmu sendiri? Iya, jawab. Tenang. Menghindar dari pertanyaan saya. Tarik napas. Jawab. 1 jam. Aku di sini siapa? Jangan kamu menghindar, Loading. Iya. Udah mulai menghindar ini. Nah, inilah yang nuduh orang. Siapa yang dia coba teman-teman kalian lihat siapa yang menghindar? Orang dia yang orgil. Iya udah, jawab pertanyaan saya ini. Jawab pertanyaan saya. Maka aku di sini siapa? Ya, aku itu siapa? Tahan, tarik napas, tahan 1 jam. Tarik napas, tahan. Iya, aku itu siapa di sini? Iya, sabar. Si Lodi nggak bisa jawab, guys. Karena apa? Dia nggak ngerti kitabnya. Dia hanya bisa memframing Alkitab siang dan malam. Tapi dia nggak ngerti isi kitabnya. Ini aku ini siapa? Nggak bisa jawab kan? Aku ini siapa di sini? Di kamar. Aku di sini siapa? Sendiri dia kejang-kejang. Remnya sudah blong, sudah kerasukan. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Jawab Lodi, kenapa kamu ketawa-tawa? Kayak orang baru keluar dari RSJ. Ini gimana ini? Mana nih? Oke. Gak berani si Lodi menjawab.
Sabar Mikana. Aku di Sabar. situ siapa? Tenang. Oke. Apakah Mikana tidak mau jawab yang jawab. tadi? Jujur dulu. Saya kan sudah jawab tadi. Apa? Apa jawabannya apa coba? Loh. Ayo. Kan kamu tanya berapa keberadaan, saya jawab berdasarkan Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan. Gimana ya kamu nih? Ada berapa? Nah ini jawab Ada ini, berapa? aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Sabar. Aku di sini siapa? Saya tanya ada Si berapa Lodi nggak di mau sini? jawab. Iya, jawab dulu ada berapa di sini? Maka aku bersumpah demi Tuhan, aku ini siapa? Iya, gampang itu ada berapa di sini? Iya udah jawab. Di sini ada berapa keberadaan? Ada berapa Tuhan di sini? Ini di Yohanes 5:36 ini berapa? Ada berapa keberadaan di sini? Ya kan? Kenapa kamu menghindar? Lari dia kan teman-teman. Dia tidak bisa jawab, dia lari ke Al-Quran. Jawab. Jadi Al-Quran itu penolong Iya, bagi jawab. orang-orang Ini namanya Kristen yang ketika mirroring. sudah mentok dengan Ini pertanyaan namanya hidupnya, mirroring, kan? Loding. Ya Tuhan. Dia Al-Quran itu teman-teman itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Jadi dia sudah mulai berakal, tidak bisa jawab ini, makanya dia lari ke Al-Quran itu. Tahu dia ini kan? Jawab. Kau tidak jawab punya saya di sini. Coba. Namun aku memiliki kesaksian. Sabar. Kenapa kamu bisa jawab? Sabar dulu, gampang itu. Namun, kita balikan kamera biar netizen juga lihat ya. Kita balikan kamera teman-teman. Nih. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Kalau pakai logika berarti ada dua keberadaan. Kalau pakai logila berarti ada satu. Ya, itu pakai logila. Kalau pakai logika ada dua karena Bapa memberikan pekerjaan kepada Yesus. Nah, berikan kepadaku agar, kata Yesus nih, agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Utusan tidak mungkin menjadi pengutus dan pengutus tidak mungkin menjadi utusan. Itu logika. Kalau logila, utusanlah pengutus, pengutuslah utusan. Itu logila. Nah, ketika dia mentok teman-teman, dia tidak bisa. Saya di-mute kan? Jawab pertanyaan saya, Loding. Sabar dulu, kamu jujur. Ada berapa keberadaan di situ tadi? Ntar dulu nih, handphoneku ngeheng lagi nih kalau udah. Nah, kalau begini palingan alasan handphonenya heng-heng. Bukan serius loh. Padahal bukan handphonenya heng-heng, karena punya otak yang heng-heng. Kamu tuh, yang kamu lagi menunjukkan ajaran agamamu yang untuk menghina. Dengar ya? dulu, tidak serius loh. Bukan HP-nya. Kamu lagi menunjukkan ajaran agamamu untuk menghina. Kamu lagi menunjukkan ajaran agamamu di sini. Bukan Mikana. Ucapanmu itu mencerminkan ajaran agamamu loh. Kamu dengar dulu. Saya serius loh ini. Iya, dengar dulu. Di sini sudah jelas ada dua keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat yaitu Bapa memberikan pekerjaan atau misi kepada utusannya. Sebenarnya bukan signalmu yang ngelek atau HP-nya yang ngelek. Yang ngelek. Ya kiranya otak mulai yang ngelek. Iya. Ini nggak bisa aku nih buka ini loh apa? Nah kan? Karena HP-nya udah hampir 3 tahun. Nah inilah. Jadi dari tadi aman-aman begitu saya kasih Yohanes. Aduh, Yohanes 5 nomor 3. Ini mau nurunkan si loading aja ku susah kali. Ya kan? Ya mau kasih turun saya dari tadi. Tapi Allah masih jaga karena kenapa? Karena memang bukan HP-nya hang, otaknya hang. Kan? Di sini sudah jelas tadi. Aduh, dari Ulangan 18:18 tadi itu teman-teman saya sengaja bawa kepada dia. Karena kenapa? Karena betul membuktikan bahwa nanti Yosua itu adalah manusia. Kalau dia tidak mau lari ke Yosua berarti nubuatan itu ke Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka ini tidak mau jujur karena mereka boleh berbohong dalam segala hal. Begitu. Filipi 1 nomor 18. Di mana-mana nubuatan itu, ketika nubuatan di perjanjian lama, penggenapan di perjanjian baru. Bagaimana kau larikan saya ke Yeremia? Kau mengatakan itu adalah nubuatan untuk inilah dia teman-teman ya.
Dia selalu lari dari kamu apa udah yang kita keterlaluan sampaikan. memfitnah. Justru di Ya. dalam agamamu yang Teman-teman, boleh membolehkan boleh berbohong dalam 3 Sabar. hal. Loading, kamu sudah keterlaluan. Kamu sedang Sabar menunjukkan dulu. ajaran agamamu di sini. Dari tadi kamu Kan? menghina, Remnya belum, bilang kan? pergilah, bilang Remnya inilah. belum. Bukan kamu yang remnya Susah belum, teman-teman. karena ajaran agamamu seperti itu. Remnya belum dia. Ajaran agamamu. Dari tadi kamu menghina terus. Bukan menghina, kamu saya. yang menghina dirimu sendiri. Loh. Sudah tahu 2, kamu bilang 1. Kamu Itu yang orang menghina. gila. Karena apa? Kamu tuduh kami boleh berbohong dalam segala hal. Ya dalam ada agamamu datanya. boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Filipi. Boleh berbohong nggak dalam 3 hal? Filipi 1 Boleh nomor berbohong 18. nggak dalam 3 hal? Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Dalam agamamu bisa berbohong nggak dalam 3 hal? Baca Filipi 1:18. Enggak, bisa berbohong nggak dalam 3 Baca hal? Filipi 1:18. Ayo. Hei, Loading. Baca Filipi 1. Loading, dalam agamamu bisa berbohong dalam 3 hal kan? Filipi Kamu sedang 1:18. membawa ajaran agamamu di sini. Kamu pendusta. Kamu nggak mau jawab pertanyaan saya kan? Pergilah kau.